Hai, kenalin, aku Muhammad Akil Aziz Asdin dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan Universitas Jember, angkatan 2024. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu pembahasan yang mungkin jarang kita pikirin serius. Pernah nggak sih kita mikir, kenapa sih kita betah di suatu tempat jasa, entah itu dari klinik kesehatan, ataupun barbershop, ataupun tempat-tempat jasa lainnya, dan buat kita pengen balik lagi ke sana. Apa sih yang buat kita pengen balik ke sana? Pernah enggak kita mikir hal tersebut? Kesempatan hari ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat-sangat dekat dengan dunia cowok ya. Yang kita akan bahas, yang kita akan bedah, dan kita akan kulik strategi marketing dari tempat jasa tersebut. Lebih tepatnya lagi yakni barbershop Hairness Studio. Sebelum lebih lanjut, di sini sudah ada yang tahu enggak sih apa itu pemasaran layanan? Mungkin yang kebayang di otak kita ketika kita mendengar sebuah kata pemasaran, yang kebayang itu mungkin kebanyakan promo yang heboh, diskon besar-besaran, atau mungkin kata-kata buy one get one. Padahal di bisnis jasa seperti barbershop atau cafe atau mungkin salon ataupun klinik kesehatan, yang dijual tuh bukan tentang barang, tapi tentang pengalaman kita sebagai pelanggan. Pemasaran layanan sedangkan itu gimana tempat jasa bikin kita betah sebagai pelanggan, bikin kita puas dan pengen balik ke tempat tersebut. Contoh nih, kalau kita ngambil barbershop, bukan cuma soal tentang rambut yang rapi, tapi tentang musiknya yang enak, aromanya yang wangi, barbernya yang ramah, tempatnya yang bersih dan nyaman. Nah, itu semua adalah hal yang bikin kita jadi nyaman. Yang dimana kalau semuanya itu menyatu, kita nggak cuma datang sekali sebagai pelanggan, tapi pengen balik lagi ke tempat tersebut. Nah, strategi ini yang ngebedain barbershop biasa dengan barbershop yang punya fans loyal. Sekarang kita langsung aja masuk di studi kasusnya. Apakah teman-teman tahu Hairness Studio? Nah, Hairness Studio adalah sebuah barbershop yang berdiri dari tahun 2017 sampai saat ini. Yang dimana Hairness Studio itu sudah memiliki beberapa cabang di kota-kota besar kayak Jakarta, Bekasi, dan kota-kota gede lainnya. Hairness Studio pun itu aktif di media sosial, entah itu di Instagram, TikTok. Dia juga menjadi trend center barber-barber di Indonesia dengan experience pelanggan. Nah, biar gampang, yuk kita intip di kacamata SDP. Dari segmentasinya, Hairness Studio itu mengelompokkan pria muda yang dari usia 17 tahun sampai 40 tahun yang peduli akan penampilan, suka gaya rambut kekinian, dan rela bayar lebih untuk pengalaman yang premium. Untuk targetnya, Hairness Studio itu fokus ke pelanggan yang pengen potongan rambut modern, barber profesional, interior yang instagramable, dan pelayanan berkelas. Kemudian Hairness Studio itu memposisikan dirinya sebagai barbershop premium dengan konsep yang unik teman-teman, karena barbernya berpengalaman, fasilitasnya nyaman, kualitas layanan top, dan vibesnya yang selalu fresh di tiap cabang. Kalau kita berbicara tentang kualitas layanan atau core experience, di Hairness Studio itu sudah terkenal dengan barbernya yang ramah, humoris, profesional, dan update tren rambut terbaru. Kemudian dari segi tempatnya itu bersih, tentu saja ber-AC, dan interior di tiap cabang itu beda-beda. Ada yang industrial, ada yang minimalis, dan ada artistik teman-teman. Jadi pengalaman baru tiap kali datang di cabang yang baru, nggak sama di setiap cabangnya. Dan kalau berbicara soal alat, tentu saja alatnya steril dan higienis, yang dimana itu bikin pelanggan merasa aman. Dan ada pun layanan tambahan di Hairness Studio itu nggak cuma cukur rambut doang, tapi ada hairstyling, coloring, bahkan hair design kreatif yang sempat viral kayak gini. Ini pelanggan ngerasa apa dengan hal ini? Tentu saja ngerasa dapat lebih dari sekedar potongan rambut biasa. Nah, karena strateginya yang jelas dan konsisten, akhirnya pelanggan betah dan pengen balik lagi ke tempat tersebut, ke Hairness Studio. Bahkan tanpa secara tidak langsung, Hairness tuh telah mempromosikan perusahaannya secara gratis, yang dimana otomatis pelanggan itu mengajak teman-temannya untuk cukur di tempat tersebut. Dan tanpa dipungkiri juga, Hairness Studio itu sudah memiliki review yang sangat-sangat bagus di media sosial kayak gini. Dan Hairness Studio bukan cuma jual potongan rambut teman-teman, tapi jual pengalaman premium yang pengen diposting di Instagram. Dan dari Hairness Studio kita bisa belajar banyak hal dalam dunia bisnis jasa.
kita bisa belajar bahwasanya pengalaman pelanggan itu adalah sebuah raja. Orang nggak cuma beli hasilnya, tapi juga tentang suasana, keramahan, kebersihan, inovasi, dan cara kita ngelayani itu sangat-sangat berpengaruh terkait dengan pelanggan. Dan ini nggak cuma bisa diterapkan di barbershop, tapi juga bisa diterapkan di bisnis apapun teman-teman. Entah itu cafe shop, entah itu laundry, entah itu klinik kesehatan. Intinya apa? Kenali target pasar dari teman-teman. Buat layanan yang konsisten dan ramah, ciptakan experience yang beda. Kalau pelanggannya senang, mereka otomatis jadi promotor gratis teman-teman. Jadi rumusnya, strategi pemasaran layanan plus kualitas layanan yang oke, itu sama dengan pelanggan loyal dan bisnis makin maju. Sekian cerita aku tentang Hernes Studio. Semoga bikin kita mikir, iya ya, barbershop juga punya strategi marketing, bukan cuma nyukur aja. Dan terima kasih telah menyimak. Bye.